Hari ini kita akan membaca Lukas pasal 11 ayat 2 sampai 4 dengan tema Jadilah Benar. Lukas pasal 11 ayat 2 sampai 4. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara, bacaan kita juga bisa dilihat di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13 dengan konteks yang sama. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kehidupan yang kita jalani itu memperlihatkan atau menunjukkan, kita sendiri yang menunjukkan situasi dan kondisi yang kita alami atau situasi kondisi yang terjadi di sekitar kita. Nah, situasi dan kondisi yang kita alami itu sama juga dialami manusia pada umumnya. Jadi tidak ada pembedaan antara orang percaya, orang yang suka menyebarkan hoax, penipu, perampok, itu semua sama. Jadi dia menunjukkan perilaku yang karena dia sendiri yang alami. Nah, tetapi yang membedakan adalah respon kehidupan dan kepada siapa kita berdoa, meminta pertolongan. Itulah yang membedakan orang Kristen dengan yang lain. Nah, tentu juga kita bisa berpikir bahwa agama lain juga berdoa kepada Tuhan mereka. Agama Hindu, Buddha, Islam, Konghucu juga berdoa. Berdoa kepada siapa ya? Berdoa kepada siapa yang mendengar saja. Jadi itu pembeda ya. Meskipun kepada tataran tertentu itu sama, tetapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mana kita minta pertolongan itu berbeda, tidak sama. Nah, saudara-saudara, bacaan kita berbicara mengenai hal berdoa. Nah, doa ini hanya 3 kata ya. Dalam bahasa Inggris itu ada berapa kata? 7 ya. Doa sederhana sekali, tapi ini juga sekaligus sulit untuk dilakukan oleh orang Kristen. Tetapi bagi orang yang memang hidup di dalam Tuhan, doa itu menjadi makanan sehari-hari di mana dia membutuhkan Tuhan. Jadi doa itu bukan hal sepele, tapi juga menentukan masa depan kita. Biasanya kalau ada penerimaan calon pegawai negeri sipil, orang Kristen semua berlomba-lomba. Kalau Tuhan sayang, semoga saya jadi PNS. Kalau Tuhan sayang, kalau Tuhan tidak sayang bagaimana? Jadi apa? Jadi penjahat. Semua doakan paman. Waktu saya di Talaut 2007-2008 ya, 2009 kan merintis STT di Pulau Kabaruan. Pulau itu tidak ada sinyal ya, kecuali di bagian ujung di desa Kabaruan, kecamatan Kabaruan, dan kami di ujung lagi, karena itu pulau itu seperti telur ya, di ujung dan ujung. Jadi yang di ujung dapat sinyal, yang kami tidak ya. Jadi aman, doakan ya, saya mau mendaftar di pegawai negeri sipil PNS. Ya kalau Tuhan sayang, kalau Tuhan sayang. Jadi Tuhan itu menjadi sebuah jimat ketika orang ada maunya baru ingat Tuhan. Padahal sehari-hari juga belum tentu ingat Tuhan. Dan kadang juga mungkin tidak berdoa, tapi ketika sudah ada maunya, berdoa siapa? Tuhan, tolong anak supaya bisa jadi pegawai negeri sipil. Tapi setelah waktu berlalu dia tidak jadi ya. Saya bilang puji Tuhan juga. Dan Tuhan saya tahu. Bukan berarti kalau tidak jadi kalau Tuhan tidak sayang. Tapi kalau memang Tuhan sayang, tentu dia punya maksud yang lain di tempat lain kan. Bisa diterima bekerja sebagai apa?
Jadi doa menjadi sebuah sahabat kita ketika kita datang kepada Tuhan. Doa akan menjadi musuh kalau kita sendiri tidak peduli dengan Tuhan. Doa itu menjadi musuh dan bahkan itu malas berdoa. Dulu waktu saya ikut di S1 ya, setia, itu kan dari segala penjuru dunia itu setia. Waktu itu Pak Edo dosen kami, dosen bahasa Yunani. Jadi kita masuk. Jadi jam 4 itu sudah bel bunyi. Belum bangun. Jam 4. Jam 4.15 bunyi bel kedua. Itu belnya kencang sekali ya. Itu tua masjid bisa kalah besar. Kalau lihat jam 4.15 masih belum. Karena ibadah itu kan jam 5:15. Jadi jam 4 sudah bunyi. Pokoknya kalau sudah bunyi bel, itu kita sudah prediksi. Pokoknya 4:30 itu harus bangun. Ada yang sudah bangun jam 4, sudah mandi. Ada yang sudah cuci muka, sikat gigi. Nah, kami ini yang ahli-ahli Taurat itu bangun 4:30, tidak sempat cuci muka, langsung jalan cari keran tetangga. Jadi keran tetangga itu di pinggir jalan kita pakai untuk kumur, cuci muka baru pergi ke kampus. Sampai di kampus duduk paling belakang, lalu duduk paling belakang di belakang tiang lagi. Sudah di belakang tiang. Nah, belakang tiang itu maksudnya kita mau tidur. Di belakang tiang kan tidak kelihatan, jadi pengkhotbah tidak lihat kami juga tidak lihat pengkhotbah karena kami tidur. Ya. Itu doa itu menjadi musuh kami waktu awal-awal masuk SDT. Tapi lambat laun doa itu ternyata ampuh juga untuk mengubah karakter kami yang dulu malas berdoa, yang tahu pokoknya tidur dan bangun, lalu entah kemana. Tapi lambat laun doa itu menjadi kesukaan kami. Kalau bunyi bel kami sudah bangun, lalu berdoa. Pokoknya berdoa saja. Yang tidur ya silakan tidur, yang berdoa silakan berdoa. Antara doa dan tidur kan beda-beda tipis ya. Ada yang berdoa kan begini, amin, dia masih tidur. Jadi berdoa dan tidur itu beda-beda tipis. Yang membedakan adalah ketika amin dia bangun. Nah, kalau dia tidak bangun dia tidur. Pokoknya itu saja. Jadi kalau orang begini jangan ganggu. Siapa tahu dia berdoa. Bilang kalau saya tidur kan, jadilah kehendak Tuhan ya. Maksudnya jaga kehendak Tuhan dan kita tidur. Jadi doa itu menjadi sahabat kita kalau kita betul-betul percaya Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita. Ada seorang ibu yang berdoa untuk anaknya 14 tahun baru anaknya bertobat. Lama sekali, memang lama. Ada seorang istri berdoa untuk suaminya bertobat 20 tahun. Kalau kita 1 minggu, mungkin 1 kali berdoa. Apalagi anak asrama itu ya. Kalau sudah main game cacing, besok mau berdoa. Game cacing, cacing sudah besar tuh. Pas sudah belok begini ditabrak mati ya. Syukur aja tubuh tidak mati dan terhenti langsung mati juga. Ditubuh dengan cacing-cacing itu. Ini pergumulan berat. Kedagingan itu berbicara lebih kuat dibanding kerohanian kita. Jadi kalau doa tidak menjadi sahabat, ya pasti jadi musuh. Ya, kalau Tuhan tidak jadi sahabat, ya jadi musuh. Dia kan hanya musuh dan sahabat. Yesus adalah sobat kita. Ya kalau Anda tidak percaya Yesus, ya Yesus jadi musuh. Jadi doa itu menjadi penentu kerohanian kita. Memang dari dulu saya juga malas berdoa. Terus terang aja. Orang suruh doa pagi, kami lari. Ya. Dosen kejar, kami juga lari kan. Kami naik ke lantai 2, dia naik. Dia naik, kami turun. Dia turun, ya kami juga naik lagi. Jadi terus kejar-kejaran itu ya. Hanya gara-gara berdoa. Nah yang dia selama mulia kan, kita tidak bisa kejar-kejaran. Karena kalau saya naik ke lantai 2 kan dia mau lari kemana? Tidak bisa lari. Kecuali ada jendela, kalau jendela mati di bawah. Tidak bisa lari. Kalau kami kan banyak pintu, bisa tembus kemana-mana. Ya kan ada yang pura-pura ke kelas, langsung di belakang meja. Dia tidur. Dosen-dosen ciancar kan, kok tidak ada orang. Tapi di belakang meja itu ada. Hanya Tuhan dan iblis yang tahu ya, dia sendiri. Jadi doa itu bisa kejar-kejar. Jadi doa itu memang betul-betul menjadi penentu atau pembentuk karakter kita jadi seperti yang Tuhan inginkan. Nah di dalam Lukas pasal 11 ini, di dalam doa itu berdasarkan teks yang kita baca, itu ada 3 hal yang disebutkan, yaitu kebutuhan akan makanan, yang kedua pengampunan, dan yang ketiga perlindungan. Nah, khusus untuk makanan tersebut, itu
berbicara mengenai kebutuhan yang kita butuhkan dan juga orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Berikanlah makanan kami yang secukup. Jadi memang makan itu mesti cukup. Jangan hantam 2-3 piring. Sampai 4 lagi ya. Tuhan mengajarkan berikanlah makanan kami hari ini secukupnya. Memang perut kita tidak bisa tampung satu panci besar. Tidak bisa. Itu sudah natural yang Tuhan tetapkan. Makan secukupnya. Jangan makan seolah besok sudah mau mati. Semua. Ya. Sampai nasi semua dihantam. Yang jatuh di lantai pun juga diambil. Tulang-tulang ayam dihantam juga. Dikunyah sampai habis, digiling sampai halus. Ini seolah orang tidak pernah makan 1 bulan sekali. Makan kok. Kalau orang mau bilang kalau makan tinggi itu makan gunung namanya. Makan gunung maksudnya banyak dia makan. Jadi gunung Jaya-Jaya. Sudah gunung begini, setelah makan tambah lagi. Ini perut apa rice cooker gitu kan? Jadi tipis ya, perut dengan rice cooker. Jadi yang kuat makan itu perutnya itu bukan perut asli. Itu di dalamnya ada rice cooker. Sehingga tampung. Makan secukupnya, jangan lebih. Lebih bisa bermasalah, bisa obesitas, bisa gangguan pencernaan. Apalagi semua dimakan, ini bahaya sekali. Jadi berikanlah makanan kami yang secukupnya. Memang hari itu kita makan ya tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Memang pas. Tuhan mengajak kita makan memang secukupnya. Jangan lebih, jangan kurang. Memang cukup. Kalau cukup kan berarti pas. Ya. Jadi tidak lebih juga tidak kurang. Jadi tidak hanya kebutuhan pribadi kita, tapi ketika kita diberkati Tuhan melalui makanan, jangan lupa juga orang lain membutuhkan pertolongan kita. Jangan berkat Tuhan itu dinikmati sendiri. Jangan. Karena tahu kalau mahasiswa dapat kiriman, itu kan dia makan sendiri. Ya. Dia makan di sudut-sudut, ya. Dia cari makan yang jarang orang lewat. Ya. Mungkin hanya hantu yang lewat situ. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mau makanan itu dapat kiriman dibagi sama teman-teman, dia makan sendiri. Kalau perlu dibawa pohon, dia makan sendiri. Sambil dia lihat ada orang yang itu orang pelit namanya. Ada mahasiswa yang begitu. Nah, besok dikeluarkan kalau ada. Besok dikeluarkan dari kelas, dimakan di luar ya. Makan dalam kelas. Tidak boleh. Jadi berkat yang kita terima dari Tuhan itu harus dibagikan kepada yang membutuhkan. Jadi yang membutuhkan saja. Jangan kasih-kasih orang tidak butuh, orang buang. Makanan kalau diberikan kepada orang yang tidak butuh dibuang. Sayang berkat Tuhan. Tapi kalau diberikan kepada orang yang butuh, pasti dia makan. Pasti dia. Jadi tidak boleh egois. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, oke. Tapi apakah berkat itu juga kita pakai untuk memberkati orang lain? Itu menjadi pertanyaan. Jangan ngomong Tuhan terima kasih Engkau sudah memberkati saya, tapi lupa bahwa orang lain itu membutuhkan pertolongan kita. Tidak boleh egois. Yang kedua, pengampunan. Mengapa pengampunan? Ya karena kita berbuat salah. Pertanyaannya, adakah di antara kita yang tidak berdosa selama 1 minggu? Tidak ada tak? Kalau yang mengaku ada, kita harus buat syukuran Pak Gembala. Kalau dia mengatakan saya tidak berdosa selama 1 minggu, nah Pak Gembala langsung undang kita makan di rumah kayu, ya. Makan kayu-kayu misalnya. Mustahil, pasti kita berbuat salah. Maka kita membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Nah, pengampunan yang Tuhan berikan juga kita lakukan. Ketika orang bersalah kepada kita, kita juga mengampuni dia. Ampunilah dosa kami sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi jangan cuma minta pengampunan tapi lupa mengampuni orang lain. Itu prinsip yang sangat jelas. Kalau tadi kita diberkati dalam hal makanan, kita juga jangan lupa memberkati orang lain juga dalam hal makanan. Kalau Tuhan mengampuni kita, kita juga jangan lupa kita juga mengampuni orang lain. Jadi Tuhan mau kita itu jangan egois. Tuhan mau kita berbagi. Tuhan sudah menunjukkan kebaikan. Masa kita simpan kebaikan Tuhan untuk diri kita sendiri? Itu omong kosong. Jadi makanan dibagi, pengampunan juga kita harus mengampuni orang.
Dan yang ketiga, perlindungan. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya Tuhan lindungi kami dalam situasi apapun. Siapa yang tidak pernah mengalami pencobaan? Siapa yang tidak pernah mengalami tekanan? Siapa yang tidak pernah mengalami masalah? Saya yakin semua manusia mengalami hal serupa. Jadi orang yang beragama dan tidak beragama juga sama-sama mengalami pencobaan, tekanan hidup dan lain sebagainya. Tetapi orang Kristen diajar untuk minta pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Lebih dari apa yang kita minta kepada Tuhan, itu bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Sebabnya kita mengatakan, jadilah kehendak, bukan kehendak kami. Jadilah kehendak adalah sebuah pengakuan iman bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan harus terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang kita butuh, kita ingin sesuatu, tapi apa yang kita butuhkan juga belum tentu itu yang kita butuhkan. Jadi kalau kita berdoa, ya bisa saja Tuhan menjawab doa dengan segera, ya kan? Atau ya ditunda, atau belum waktu, dalam rentang waktu yang cukup panjang. Jadi berdoa bukan berdoa langsung minta dijawab, boleh saja dalam konteks tertentu. Tapi ada doa yang memang Tuhan belum jawab, tapi ada saatnya Dia menjawab doa kita. Itu berarti bahwa kita berdoa bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Nah, ada 5 hal penting dari bacaan kita yang saya catat sini. Yang pertama, kita berdoa karena kita tidak bisa hidup tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ini hanya pengakuan Kristen ya. Orang yang tidak percaya Tuhan, dia tidak berdoa juga, dia bisa hidup. Orang yang tidak mengenalkan Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, juga bisa hidup dengan bantuan orang lain, juga dengan bantuan diri sendiri. Tapi bagi kita berdoa karena kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan. Kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Maka kita berdoa, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Atau dengan perkataan lain, berikanlah makanan kami untuk hari ini. Atau berikan kami makanan untuk esok hari. Jadi ya cukup hari ini, cukup besok. Hari selanjutnya ya berdoa lagi. Kan doa tidak ada hambatan, tidak ada larangan bahwa kalau saya sudah berdoa ya sudah, stop saja berdoa. Tidak demikian, doa itu setiap saat kita berdoa tanpa batas. Kalau dalam dunia pakai data ya unlimited. Doa itu unlimited. Anda berdoa di mana saja juga berdoa. Di segala tempat juga bisa berdoa. Berdoa buka mata, berdoa tutup mata, berdoa menghadap ke langit, berdoa tunduk kepala, itu semua bisa dilakukan tanpa terkecuali. Jadi kalau begitu, adakah hambatan bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan? Apakah karena main game itu cacing itu menghalangi kita untuk berdoa kepada Tuhan? Apakah permainan game online juga menghalangi kita berdoa kepada Tuhan? Apakah tugas-tugas kuliah yang begitu banyak menghalangi kita berdoa kepada Tuhan? Apakah pergumulan hidup yang berat itu menghalangi kita berdoa kepada Tuhan? Kita sendiri yang menjawab. Yang kedua, makanan yang kita minta kepada Tuhan harus dipahami sebagai berkat bagi diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Jadi Tuhan tidak mau itu pengikutnya itu menjadi egois, hanya mau menikmati sendiri. Itu sebabnya mengapa Injil itu tidak bisa dinikmati sendiri. Tuhan mengatakan, pergilah beritakan Injil. Kenapa Injil itu tidak bisa dinikmati sendiri? Tuhan mau namanya disebarkan, Injil itu diberitakan. Ya, bersyukur ya kemarin ya Pak Rudi, Pak Edo, ya ikut sidang dengan Bu Lisa ya. Lalu
kebetulan untuk bisa bermisi ke Papua, ya ini kan masih wacana, tapi dengar-dengar ada yang mau ke Kaimana ya. Nah, kalau itu jadi nggak puji Tuhan. Jadi peran Injil itu tidak bisa dinikmati sendiri. Orang Kristen itu mengapa menjadi agama terbesar di dunia? Karena Injil itu tidak dinikmati sendiri. Kuasa Tuhan tidak menjadi eksklusif, tapi menjadi inklusif. Orang lain juga menikmati berkat Tuhan. Jadi menjadi teladan. Ya meskipun ya akhir-akhir ini banyak sekali berita ya, tapi saya juga sedih ya ada pendeta yang apa itu mencabuli ya jemaatnya selama 17 tahun itu di Surabaya kalau tidak salah. Ya. Ada lagi yang di NTT. Ini kan bikin malu. Bikin malu. Saya sendiri juga malu. Mungkin kalau baca juga malu. Jadi kita seolah itu menjadi presiden buruk bagi orang Kristen. Ini pendeta yang tahun lalu yang pendeta yang bunuh itu ya keponakannya ya, di kamar mandi mati. Sekarang sudah dikubur. Nah ini yang cabuli 17 tahun ya. Kita tidak tahu ini kita mau taruh di mana muka kekristenan kalau ada model-model pelayan Tuhan begini. Kita jadi bagaimana ya, orang hina kita. Kadang agama sebelah bilang, nah itu kan pendeta tukang cabul. Nah kalau sudah begitu saya juga cari di Google ustadz yang mencabuli. Saya dapat juga, saya kan kira-kira apanya begini. Nah artinya begini, itu kan oknum. Jangan kaitkan dengan agama. Kalau you pakai agama, seolah semua pendeta begitu, saya juga bisa cari ustadz mencabuli anak didiknya selama 3 tahun. Kan saya dapat, saya bagi juga. Ya, kira-kira sama dengan ini tahun. Saya hanya beda tahunnya. Ya. Ada yang 17, ada yang 3. Tapi kan kasusnya sama. Coba kalian cari di Google, pendeta mencabuli banyak, ustadz juga sama banyak. Jadi jangan pikir juga bisa lolos agama yang lain, bisa. Itu kan persoalan pribadi. Jadi orang suka mengait-ngaitkan dengan agama. Nah, memang mau tidak mau asosiasi itu terjadi. Tapi kan kita sendiri jadi malu. Sesama Kristen juga jadi malu kalau ada pelayan Tuhan yang kelakuannya model begitu. Apa dia kurang berdoa? Atau kelebihan berdoa? Atau berdoa sembarangan? Atau memang tidak pusing dengan hidup dalam dosa seperti itu? Saya tidak bisa membayangkan. Jadi saya sendiri malu. Jadi mau tidak mau juga saya pakai standar ganda. Ya kan mereka bilang, wah ini kasus pendeta. Orang Kristen doanya begitu. Saya bilang ya kurang lebih sama dengan yang ini toh. Saya kasih linknya ke dia. Jadi kita juga sama. Kita perang link saja toh. Apa boleh buat? Itu sudah terjadi. Kita mau tahu di mana muka kekristenan. Jadi Yesus itu dihina bukan karena orang lain, bukan hanya karena orang lain, tapi orang Kristen sendiri yang mempermalukan Yesus. Di satu sisi orang betul-betul menginginkan jamaah lawatan kuasa Tuhan, tapi di sisi lain orang Kristen menjadi orang yang memalukan Tuhan. Ini dua hal yang kontradiksi, sangat kontradiksi. Ini menyedihkan sekali, menyedihkan sekali. Lalu kita sekarang apa yang kita buat? Ya kita berdoa saja supaya jangan itu terjadi di gereja kita, jangan terjadi dalam keluarga kita, jangan terjadi di sekolah kita, jangan terjadi pada diri kita sendiri. Tapi sebaliknya, kita betul-betul menjadi teladan dalam kata, dalam perbuatan, dan juga dalam pikiran. Oleh sebab itu ya kita jaga diri, jaga kekudusan, jangan sampai kita menjadi orang yang justru memalukan diri sendiri, memalukan orang tua, memalukan keluarga, memalukan gereja, dan juga memalukan sekolah kita di mana kita studi. Jangan sampai. Yang keempat, yang ketiga, selain makanan, kita selalu berurusan dengan hal-hal yang seringkali kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kita berdoa, Tuhan ampuni dosa kami. Yang keempat, karena kita hidup di dalam dunia yang dapat mengalami segala sesuatu termasuk pencobaan, tekanan, kesulitan dan sebagainya, maka doa permohonan agar Tuhan menjaga dan menyertai kita sangatlah diperlukan. Tidak ada jaminan orang Kristen bebas dari masalah, tidak ada. Semua agama juga sama, jangan bikin cuma Kristen. Tidak ada agama yang menjamin bahwa pengikutnya bebas dari tekanan, bebas dari hambatan, bebas dari persoalan-persoalan. Tidak ada.
persoalan hidup juga semua alami. Jadi karena kita mengalami tekanan, maka kita butuh pertolongan dari Tuhan. Yang kelima, dalam doa kita menaruh harap kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak-Ku. Ini menandaskan sebuah prinsip bahwa Tuhanlah yang menetapkan setiap langkah kehidupan kita. Dialah yang mengatur kehidupan kita. Mazmur 37 ayat 3-24 dikatakan begini. Tuhan menetapkan langkah setiap orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Pencobaan boleh ada, tekanan boleh ada, tapi kepada siapa kita memohon itu menjadi prinsip yang penting. Memohon kepada Tuhan bukan karena kita kuat, tetapi sebaliknya karena kita lemah dan membutuhkan kekuatan dari Tuhan agar kita sanggup menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Ketika kita datang kepada Tuhan, Ia menerima kita. Ketika kita berdoa, Ia menjawab doa kita. Ketika kita menyadari kelemahan kita, maka Ia memberikan kita kekuatan. Ketika kita menyadari keterbatasan kita, Tuhan memberikan masa depan yang lebih baik. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidup kita, bukan kehendak kita. Rajinlah berdoa. Ubah kalau dulu hidup kita malas berdoa, pelan-pelan ubah kebiasaan buruk kita untuk setia berdoa kepada Tuhan. Tinggalkan game cacing itu. Jangan disimpan. Mata rusak. Ya. Boleh bermain game, tapi jangan game itu mengambil waktumu dengan Tuhan. Manusia harus refreshing. Kalau tidak main game, ya bermain bola atau bermain golf, bermain bola voli atau kerja bakti, berenang di mana saja, terserah, di empang, di kolam, di sana ada. Panjat tebing di mana itu? Di setiap apa gitu ya. Baru di sekali-sekali panjat tebing ya. Pas naik tali putus ya. Bolehlah sekali-sekali dengan Pak Gembala lomba panjat tebing ya. GPI Desa mengadakan lomba panjat tebing. Boleh. Nah itu ada Pak Jepiter, Pak Rudi, Pak Gembala, bolehlah. Bertiga sekali-sekali langsung. Boleh ya. Saya bagian rekam saja, masuk di YouTube biar terkenal. Saya tidak berani panjat tebing ya. Saya orang penakut ya. Tapi kalau dipaksa ya bisa juga naik, tapi ya hanya beberapa meter saja. Tidak, jangan tinggi-tinggi, nanti bisa bahaya ya. Kalau yang berani ya puji Tuhan. Itu pentingnya jantungnya kuat. Ya. Tapi jantung kuat belum tentu buat doa toh. Ya, jantung lemah juga siapa tahu dia doanya lebih kuat. Tuhan itu luar biasa. Saudara mungkin punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Saya tidak bisa mengatakan di sini. Setiap orang, setiap kita di sini itu punya pengalaman pribadi hidup bersama dengan Tuhan. Itu menjadi kesaksian yang dapat diceritakan kepada orang lain. Mungkin orang lain bersedih, putus harapan, tapi Anda bisa menguatkan karena dulu Anda juga pernah mengalami hal yang sama. Kalau Anda tidak punya pengalaman dengan Tuhan, bagaimana Anda menceritakan orang yang mengalami hal yang sama dengan Anda? Tidak bisa memberkati, tidak bisa menjadi berkat. Kalau kita pernah mengalami hidup bersama dengan Tuhan, maka pengalaman itu dapat kita bagikan kepada orang lain. Mari kita memperhatikan hidup kita. Apakah doa itu sudah menjadi kerinduan kita di hadapan Tuhan untuk memohon apa saja yang kita doakan itu normal. Nah, kebutuhan hari-hari, studi, untuk ujian, untuk perjalanan, untuk masa depan, untuk pekerjaan, untuk macam-macam, untuk pelayanan gereja, itu harus didoakan. Jangan pikir gereja tidak perlu berdoa. Program-program yang juga didoakan supaya berjalan dengan baik. Nah, biasanya doa itu akan menjadikan gereja itu bertumbuh dalam iman dan juga kuat di dalam program kerja. Doa adalah nafas hidup
kita berdoa, kita harus yakin dan percaya bahwa jadilah kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak.